فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Daras Matan Sahih Bukhari. Kita masuk ke Al-Babus Salis, Al-Bai'atu ala iqamatis shalah. Imam Bukhari mengatakan bab yang ketiga adalah baiat untuk menegakkan sholat. Walaupun memang untuk kitab ini, kitab as-shalah, mawaqitus shalah dan sebagainya, memang agak ada sedikit kerancuan, tapi kita kasih udzur. Imam Bukhari bukan enak-enak duduk di perpustakaan atau di rumah, beliau terlunta-lunta, yaitu terusir ke sana kemari, sehingga penulisannya pun ya dimaklumi kalau ada kekurangan. Kalau kitab beliau ada kekurangan, kitab yang lain lebih ada kekurangan lagi. Kenapa? Kitab ini tajuknya mawaqitus shalah, waktu-waktu sholat. Tetapi kita lihat babnya kadang malah jadi lain. Babnya adalah baiat untuk menegakkan sholat. Nanti bab berikutnya apa? Sholat sebagai kafarah. Bab berikutnya apa? Fadlus sholah liwaktiha. Kalau ini masih boleh terkait dengan waktu. Kemudian bab yang ke-6, as-sholawat al-khams kafarah. Sholat 5 waktu sebagai penghapus dosa. Jadi agak kita bingung, kenapa campur-campur macam ini? Kalau waktu sholat lah. Tapi ada udzur, yaitu menulis kitab beribu-ribu macam ini, beribu-ribu hadis dan asar, jelas harus diatur, disusun ulang. Sementara beliau situasinya serba kurang aman, kasihan. Maka tak masalah, tentang penyusunan bab tidak masalah. Yang penting kita tidak ketinggalan hadisnya beliau. Tak masalah, bab yang ketiga dimasukkan dalam mawaqitus shalah, padahal tidak bicara masalah waktu sholat, tak masalah. Kita baca saja hadisnya. Intinya yang diinginkan oleh Imam Bukhari dari bab ini adalah yaitu tentang keutamaan sholat dan nilainya tinggi dan agungnya nilai sholat, sehingga dia dijadikan sebagai salah satu isi baiat untuk menegakkan sholat. Qala rahimahullahu ta'ala al-haditsur rabi' wal ishrun ba'da 500 524. Haddatsana Muhammad ibnul Musanna. Beliau adalah Abu Musa, terkenal ya, terulang-ulang, Abu Musa al-Anazi al-Basri az-Zamin, siqatun sabtun imam, mujabud dakwah, doanya terkabul. Semula beliau lumpuh sekian lama, tapi beliau rajin berdoa. Pada suatu malam ketika sedang turun hujan lebat dan sebagainya, beliau merangkak berwudu untuk sholat. Tahu-tahu dikabulkan doanya dan mampu untuk berjalan. Setelah itu tak ada yang tahu beliau pernah lumpuh. Murid-murid yang baru tak tahu. Haddatsana Yahya, yaitu Yahya bin Sa'id al-Qattan, Abu Sa'id, Yahya bin Sa'id bin Masruq, Yahya bin Sa'id bin Farrukh al-Qattan al-Basri, siqatun imam, imam ahlul ilal, amirul mu'minin fil hadis, imam jarah wa ta'dil, faqih. Qal haddatsana Ismail, beliau adalah Ismail bin Abi Khalid Abu Abdillah al-Kufi, tayyib, min kibarit tabi'in. Qal haddatsana Qais bin Abi Hazim Abu Abdillah al-Kufi juga min kibarit tabi'in, mukhadram. An Jarir bin Abdillah Abu Amr, Jarir bin Abdillah al-Bajali al-Yamani, yang dijuluki sebagai Yusufu hadhil ummah, Yusufnya umat ini. Beliau bersama 150 penunggang kuda Ahmas diutuskan Nabi berangkat ke Son'a untuk menghancurkan Dzul Khalasah, yang dikatakan sebagai Ka'bah Yamaniyah, Ka'bahnya Yaman, oleh kaum musyrikin, untuk menandingi Ka'bah yang ada di Makkah. Beliau yang meruntuhkan berhala di sana, membakarnya dan seterusnya. Apa kata Jarir? Di dalam hadis ini
Ada sanadnya ada apa? Ada tabi'iyan, ada dua tabi'i, yaitu Ismail bin Abi Khalid meriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim. Qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah, untuk menegakkan salat. Ma'ruf telah dijelaskan oleh Qatadah bin Di'amah rahimahullah, yang namanya menegakkan salat adalah memenuhi syarat-syaratnya, melaksanakan rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya, itu menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Kalau sudah sudah mencapai nisab dan sudah sesuai dengan haulnya, maka membayarkan zakat ke masharif yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Wan nushi likulli muslim. An-nushu itu dari apa? Nasahatul asal, yaitu memerah madu, menapis madu. Makanya nasihat dikatakan nasihat karena pelakunya dia berusaha untuk memberikan apa yang terbaik bagi orang yang dia nasihatkan, bagi orang yang dia nasihati. Baik. Nasuh artinya adalah jujur, taubatan nasuha, taubat yang jujur. Jadi nasihat ini berisi kejujuran si pemberi nasihat tadi. Itu kalau betul-betul nasihat. Kalau tidak, walaupun diberi nama nasihat, ya bukan nasihat tentunya. Di sini nushi likulli muslim, dan betul-betul Jarir memang mengatakan kepada para tabi'in, dan aku betul-betul menasihati kalian. Sampai disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, hadis ini muttafaqun alaih, Jarir memang sangat rajin memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Sampai disebutkan dalam biografi beliau, tatkala beliau pergi ke pasar, beliau ingin membeli seekor kuda. Beliau pemimpin kabilah, duitnya banyak. Ketika beliau sampai ke suatu kedai kuda, maka beliau memilih seekor kuda. Kemudian beliau bertanya, ini harga berapa? Orangnya mengatakan 400 dirham. Beliau mengatakan, kudamu lebih baik daripada harga 400. Ini harganya tak betul, naikkan harganya, tak betul harga ini. Maka orangnya mengatakan, ya sudah 500. Kata beliau, harga 500 tak betul, kudamu terlalu bagus, ini harga tak betul. Maka terjadi tawar-menawar, tapi tawar-menawar yang terbalik. Malah pembelinya yang ingin harganya lebih tinggi. Nah, ketika sampai kepada angka 700, kalau tak salah yang anak ingat, maka Jarir mengatakan ini baru harga yang betul. Ya sudah, kemudian beliau membeli kuda tadi dengan harga itu, padahal semula harganya 400. Ini menunjukkan beliau memang betul-betul sayang kepada muslimin dan setia kepada ajaran Nabi. Nabi menyuruh menasihati muslimin, beliau menasihati. Beliau tak rela, walaupun jelas apa, cari harga murah itu baik, tapi beliau tidak tega dengan peniaga yang mungkin dia belum paham harga kuda milik dia. Maka dinasihati, kudamu harga yang betul bukan 400 tapi 700. Baik. Yang menjadi sisi pendalilan adalah lafaz yang pertama, yaitu menegakkan sholat. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya, al-babur rabi', bab yang keempat, as-sholatu kafarah. Sholat adalah penghapus dosa. Bab ini juga membahas tentang keutamaan sholat, sehingga dengan dilaksanakannya sholat, dosa-dosa pelakunya itu akan dihapuskan. Kita baca hadisnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, al-hadisul khamis wal ishrun ba'da khamsimi'ah, 525. Haddatsana Musaddad, ma'ruf ya, Abdul Hasan Al-Basri. Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbil ibnu Mugharbil ibnu Mustawrid, siqatun imam. Qala haddatsana Yahya, Yahya seperti tadi juga, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abu Sa'id Al-Basri. Anil A'mash, dari Al-A'mash Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran Al-Kufi Al-Hilali Al-Mushaf, imam di dalam 4 perkara, imam di dalam kesikohan, imam di dalam ibadah, imam di dalam qiraah, dan imam di dalam kesabaran. Ini Al-A'mash, dan cerita tentang beliau banyak sekali. Karena saking terkenalnya, sampai orang yang
datang mengaji ke beliau itu terkadang tidak ingat waktu. Belum waktunya beliau membuka pintu, mereka sudah berkerumun, dan beliau terkadang terganggu ketika ada orang datang. Padahal boleh jadi beliau ingin keluar rumah, mungkin untuk beli apa di pasar dan sebagainya, atau keperluan yang lain. Tapi terkadang muhaddisun sudah beribu-ribu menunggu depan pintu, ini beliau terganggu. Nah, makanya beliau memelihara anjing untuk menakut-nakuti orang. Jadi kalau belum tiba waktunya, anjingnya jaga di depan pintu. Nah, kalau sudah tiba waktunya, baru anjingnya disuruh pergi ke tempat lain agar tidak mengganggu orang yang mencari ilmu. Nah, dengan itu banyak orang takut untuk datang jika belum tiba waktunya. Nah, ketika anjingnya meninggal, beliau mengatakan matal yaum ma amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar. Telah mati pada hari ini makhluk yang memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini A'mash rahimahullah, dan cerita tentang beliau banyak sekali. Qala haddatsani Syaqiq beliau Abu Wa'il, Syaqiq bin Salamah Al-Kufi, min kibari tabi'in mukhadram. Berarti ini riwayat tabi'i an tabi'i, karena A'mash tabi'i, cuma beliau tabi'in shaghir. Qala sami'tu Hudzaifah, saya mendengar Hudzaifah ibnul Yaman, Abu Abdillah Al-Ansari radhiyallahu an. Ayahnya juga sahabat ya, radhiyallahu an, meninggal waktu perang Uhud. Qala kunna julusan inda Umar radhiyallahu anhuma. Kami pernah duduk-duduk di dekat Umar radhiyallahu an. Faqal in ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Umar bertanya, siapa dari kalian yang menghafal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Qultu ana kama qala. Kata Hudzaifah, saya seperti yang Nabi sabdakan. Qal innaka alaihi au alaiha lajari. Maka Umar mengatakan, sungguh engkau berani untuk membicarakan masalah ini. Ya, yang punya ilmu ditanya menjawab dan tidak takut. Qultu fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarih. Saya katakan, yaitu saya mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah seorang lelaki pada keluarganya, pada hartanya, pada anaknya, juga pada tetangganya, tukaffiruha as-shalah, akan dihapus oleh sholat, wassaum, wassadaqah, wal amru, wan nahyu, yaitu dengan melakukan amalan-amalan ini fitnah akan terpadamkan. Di antaranya apa? Sholat akan memadamkan fitnah juga. Maksudnya apa? Fitnah di sini kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dan semacam itu. Dosa antar tetangga, dosa dengan keluarga dan sebagainya. Nah, dosa-dosa yang terbentuk boleh dihapus dengan sholat dan sebagainya tadi. Tentunya kalau dosanya itu memang menganiaya tetangga, harus minta maaf. Tidak hanya sekedar sholat, harus minta pengampunan dari orang yang dianiaya tadi. Tapi ada dosa-dosa kita kepada Allah terkait dengan hak tetangga barangkali atau hak keluarga, maka sholat akan sangat membantu. Ada sholat, ada puasa, ada sedekah, ada amar ma'ruf nahi mungkar dan semacam itu. Kalau Umar mengatakan laisa hadza urid, aku tidak ingin yang ini, yaitu bukan hadis yang ini. Walakinil fitnatul lati tamuju kama yamujul bahar. Tetapi yang aku inginkan pembahasan hadis fitnah yang bergelombang bagaikan gelombang lautan, ya fitnah yang besar, yang mengerikan, menakutkan, yang menghantam umat ini dari masa ke masa. Laisa 'alaika minha ba'sun ya Amirul Mukminin. Maka Hudzaifah mengatakan, Anda tidak akan tertimpa bahaya dari fitnah itu, wahai Amirul Mukminin. Yaitu tatkala fitnah itu datang, Anda sudah wafat, maka Anda tidak perlu khawatir kena. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Karena sesungguhnya antara Anda dengan fitnah yang bagaikan gelombang lautan itu ada pintu yang terkunci. Qal ayuksar am yuftah. Apakah pintu itu akan dipecahkan atau dibuka baik-baik? Qal yuksar. Maka
Hudzaifah mengatakan pintunya akan dipecah, yaitu dipaksa sehingga gelombang menghantam umat ini. Selama pintu masih ada, umat ini selamat. Tapi tatkala pintunya dipaksa dihancurkan, maka gelombangnya betul-betul menghantam umat ini. Tayyibal idan la yughlaqu abada. Umar mengatakan jika demikian tidak akan terkunci lagi selamanya. Ya, pintu sudah rusak. Ya, sampai hari kiamat tidak akan berhenti fitnah itu. Umat akan terus diuji dengan fitnah yang besar-besar. Qulna akana Umar ya'lamul bab. Saya bertanya, apakah Umar tahu pintu itu? Qala na'am. Ya, ya Umar, beliau punya beliau mendapatkan ilham. Kama anna dunal ghadi al-lailah, sebagaimana sebelum besok ada malam hari. Yaitu Umar betul-betul tahu siapa pintu yang dimaksudkan. Baik, ini haddastuhu bihadisin laisa bil aghalito. Sesungguhnya aku menyampaikan kepada Umar hadis yang bukan hadis yang berisi kekeliruan. Iya, Umar tahu ini hadis yang betul. Fahibna an nas'ala Hudzaifah. Kata rawi yaitu Syakik, kami merasa gentar untuk bertanya pada Hudzaifah tentang pintu itu. Kami takut. Fa'amarna Masruqan, maka kami memerintahkan Masruq ibnul Ajda' Abu Aisyah al-Madani untuk bertanya. Fasa'alah, maka Masruq bertanya kepada Hudzaifah tentang siapa pintu itu. Faqal al-bab Umar, pintunya adalah Umar. Ya, selama Umar masih hidup, munafikun takut semuanya. Takut untuk berani bertindak ini itu. Umar sangat tegas. Cuma tatkala beliau sholat, beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu al-Majusi, orang najis itu, pahlawan Syiah Rafidhah. Sehingga ya sudah, lewat pembunuhan, bukan lewat perang berhadapan baik-baik, tapi lewat pembunuhan yang curang. Namanya sedang sholat, ditusuk dari belakang dan seterusnya itu. Beliau mati syahid di Madinah. Inti pembahasannya itu tadi, sholat menghapus kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Hadis ini akan terulang pembahasannya berulang kali di dalam Sahih Bukhari terkait dengan fitnah, terkait dengan keutamaan puasa, keutamaan sedekah dan sebagainya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.